Halo Tretan, jumpa lagi dengan saya Bang Oim. Stay with me and stay at home. Kali ini Bang Oim akan membahas film yang berjudul Hush tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Kate Siegel, John Gallagher, Samantha Sloyan, dan artis Hollywood lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita tunarungu yang bernama Maddie diteror sama psikopat gila. Apakah Maddie bisa selamat dari teror psikopat? Gak usah kebanyakan spoiler, langsung saja kita bahas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita tunarungu bernama Maddie. Maddie adalah seorang penulis yang mengasingkan diri di tengah hutan. Dia mengasingkan diri karena ingin menyelesaikan novel yang dia kerjakan. Terlihat kehidupan Maddie yang baik-baik saja dan sangat bahagia. Hingga suatu hari, tetangganya datang berkunjung. Dia bernama Sarah. Kemudian, dengan bahasa isyarat, Sarah bilang dia sangat kagum dengan buku karya Maddie. Dan dia sangat penasaran bagaimana Maddie bisa membuat buku sebagus itu. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Ternyata itu suara alarm kebakaran. Maddie lupa kalau dia sedang memanggang daging. Singkat waktu, Sarah pamit pulang karena hari sudah mulai gelap. Maddie pun masuk ke dalam rumah dan langsung membersihkan sampah dan sisa-sisa makanan. Namun, tiba-tiba Maddie yang tunarungu tidak mendengar teriakan Sarah yang berusaha minta tolong. Lalu, muncul psikopat dan langsung menusuk Sarah hingga tewas. Psikopat heran dengan Maddie, kenapa dia macak cuek padahal ada orang yang minta tolong. Lalu, psikopat mencoba mengetok kaca. Saat itu, dia tahu kalau Maddie itu tunarungu. Singkat cerita, psikopat berhasil masuk dan berusaha membunuh Maddie. Tiba-tiba, ada panggilan video dari adiknya yang bernama Max. Psikopat pun langsung bersembunyi. Max bertanya kapan Maddie akan pulang, karena sudah 1 tahun Maddie tidak pulang. Sementara itu, psikopat memanfaatkan kesempatan untuk mengambil HP-nya Maddie. Max yang menyadari kalau ada seseorang di belakang Maddie, dia menyuruh kakaknya untuk melihat ke belakang. Tapi, Maddie menyangkalnya kalau itu kucing miliknya. Sadar kucingnya belum pulang, dia langsung mencarinya. Maddie tidak berhasil menemukan kucingnya. Lalu, dia melanjutkan mengerjakan novel yang harus dia selesaikan. Saat membuka laptop, dia kaget karena dia mendapatkan pesan dari HP-nya. Sadar kalau ada yang aneh, dia langsung menoleh ke pintu. Dan ternyata pintunya terbuka. Dia perlahan menuju ke pintu yang terbuka. Saat sampai di depan pintu, dia kaget ada psikopat di depan rumahnya. Maddie yang ketakutan langsung menutup pintunya. Lalu, Maddie yang merasa terancam, dia langsung mencari bantuan. Namun, tiba-tiba listrik di rumahnya dimatikan sama psikopat. Nggak cuma itu, psikopat juga merusak ban mobilnya. Dengan begitu, Maddie tidak ada harapan bisa kabur dari rumahnya. Maddie menuliskan sebuah pesan dengan harapan dia tidak dibunuh. Psikopat yang baca pesan Maddie membuka topengnya lalu berkata, "Aku bisa masuk kapanpun dan aku akan masuk jika kamu berharap mati." Maddie yang mengerti ucapan psikopat, dia langsung mencari sesuatu untuk mempertahankan diri. Lalu, dia menemukan sebuah palu sakti. Selain itu, Maddie juga menutup semua pintu dan jendela. Setelah menutup semua jendela, Maddie bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba, Maddie kaget melihat temannya sudah mati dibunuh sama psikopat. Lalu, dia berusaha menghidupkan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian psikopat. Karena jaraknya yang terlalu jauh, dia memberanikan diri untuk keluar. Psikopat pun terpancing dengan bunyi alarm mobil.
Medi langsung bergegas menuju ke mayat Sarah dan mencari HP-nya. Namun dia tidak menemukan HP-nya Sarah. Aksi Medi pun ketahuan sama psikopat dan dia langsung menutup pintu jendela. Namun ketahan sama tangan psikopat. Medi yang tidak kuat, dia langsung mengambil palu sekti dan langsung memukul tangan psikopat. Psikopat pun meraung kesakitan. Kali ini, Medi berusaha kabur lewat loteng dengan membawa senter. Dia melihat-lihat keadaan di sekitar, lalu melempar senter tersebut untuk memancing psikopat agar psikopat mengejar ke arah cahaya senter tersebut. Alhasil, psikopat pun terpancing. Melihat psikopat pergi, Medi berusaha turun dari loteng. Tiba-tiba, ada busur panah menancap di paha Medi. Medi pun langsung naik kembali sambil menahan sakit. Medi yang mencoba kabur ditembak lagi sama psikopat, tapi Medi berhasil menghindarinya. Psikopat yang mengira dia berhasil membunuh Medi, dia langsung naik ke atas. Saat sampai di atas, dia meletakkan crossbow-nya, lalu dengan sigap Medi memukul psikopat hingga terjatuh. Medi bergegas masuk kembali ke dalam rumah, tapi psikopat mengejarnya. Lagi-lagi, Medi selamat dari kejaran psikopat. Kini, Medi memiliki crossbow psikopat. Di dalam rumah, Medi mengobati bekas luka anak panah dengan alkohol. Tak lama kemudian, ada seorang pria datang ke rumah Medi. Dia adalah John, pacarnya Sarah. Saat itu, John bertemu dengan psikopat. Di sini, psikopat mengaku sebagai polisi. Dia bilang kalau dia menerima panggilan dari Medi bahwa Medi dalam bahaya. Namun, saat sampai di rumah Medi, ada seseorang yang memukulnya dari belakang hingga pingsan. Semua peralatan dan senjatanya dicuri. John pun percaya dengan ucapan psikopat. Lalu, psikopat berkata ke John boleh nggak dia minjam HP-nya, karena dia ingin menelpon ke markas. Namun, tanpa sengaja, psikopat menjatuhkan anting milik Sarah. Saat itu, John sadar kalau ada yang aneh. Dia pun langsung mengambil batu. John bilang ke psikopat, biasanya Medi meletakkan kunci cadangan di bawah tangga. Psikopat pun mencoba mencarinya. Namun, saat John mau memukul psikopat, tiba-tiba John refleks melihat ke arah Medi. Tanpa membuang waktu, psikopat pun langsung menusuk leher John hingga tewas. Kini Medi mulai putus asa. Dia mencoba memikirkan cara kabur dari rumah ini, tapi dia tidak menemukan jalan keluar, karena psikopat terlalu pintar. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bertahan dan melawan. Sementara itu, psikopat menemukan kucing milik Medi. Dan dia mencoba membunuh kucing tersebut. Namun, tiba-tiba Medi berhasil menembak psikopat dan langsung bergegas masuk kembali. Namun, salah satu anak panah Medi jatuh. Medi berusaha mengambilnya, tapi psikopat berada di depannya dan menjepit tangan Medi. Tidak hanya itu, psikopat juga menginjak tangan Medi hingga keriting. Lalu, Medi bangun dengan wajah penuh amarah. Dia menuliskan sebuah pesan yang membuat psikopat itu marah. Medi yang terluka parah masuk ke dalam kamarnya dan siap membunuh psikopat dengan pisau. Namun, tanpa dia sadari, psikopat muncul dari belakangnya. Saat mau membunuh Medi, psikopat bilang dia akan membunuhnya. Akibat ucapan tersebut, Medi bisa merasakan nafas psikopat dan dengan sigap, Medi membalikkan badannya dan menusuk kaki psikopat. Dengan keadaan lemas, Medi lari ke dapur dan menemukan sebuah semprotan. Lalu, dia duduk seolah-olah dia tidak berdaya. Psikopat pun menghampirinya. Medi yang tahu di depannya ada psikopat, dia langsung menyemprotkan semprotan tersebut ke wajah psikopat. Lalu, Medi mengambil alarm kebakaran hingga telinga psikopat merasakan kesakitan. Psikopat yang marah langsung menendang Medi dan mencekiknya. Dengan keadaan lemas, Medi mengambil benda di sampingnya dan menusuk leher psikopat. Melihat psikopat sudah mati, dia mengambil HP-nya dan menghubungi polisi. Kemudian, Medi keluar rumah. Dan film khas 2016 pun berakhir.
Gimana menurut kalian? Cukup seru bukan filmnya? Menurut Bang Oim pribadi, film ini sangat seru. Ya, meskipun adegan psikopatnya tidak begitu sadis seperti film psikopat lainnya. Dan dari film ini, kita bisa tahu, kalau cewek sudah dalam keadaan kepepet dan merasa terancam, maka dia tidak akan ragu membunuh siapapun musuhnya. Oke, mungkin sampai segitu saja. Bagi kalian yang ingin request film, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya. Bye-bye.